Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winalda Wahyu Rindi Sapurna dari kelas 109, nomor absen 35. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai Perang dan Revolusi Perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Sebelum kita melanjutkan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu negara-negara apa saja yang sudah menjajah Indonesia. Yang pertama, ada Portugis pada tahun 1509 sampai 1595. Lalu ada Spanyol pada tahun 1521 sampai 1529. Lalu ada Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Ada Prancis pada tahun 1806 sampai 1811. Ada juga Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir ialah Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah kita mengetahui mengenai penjajahan yang sudah terjadi di Indonesia, kita akan melanjutkan materi kita ke materi yang selanjutnya, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Penjajahan di Indonesia semakin lama, semakin membuat rakyat Indonesia menderita, dan banyak korban jiwa yang gugur akibat penjajahan yang terjadi di Indonesia. Hal itulah yang mendorong pahlawan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Entah itu secara fisik, perundingan, maupun peperangan. Nah, setelah mengetahui perjuangan bangsa Indonesia, baik secara fisik, peperangan maupun perundingan, kali ini kita akan menjabarkannya satu persatu dan memberikan contohnya kepada kalian semua. Nah, yang pertama ada perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan secara fisik. Nah, salah satu contoh dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan secara fisik ialah pertempuran 5 hari di Semarang. Salah satu contoh perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan secara fisik yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan gugurnya Dr. Karyadi. Nah, yang kedua adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan secara perundingan. Salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dengan cara perundingan adalah dengan melakukan KBM, Konvensi Meja Bundar. Konvensi Meja Bundar atau KBM yang dalam bahasa Belanda, Nederland Indonesisch Rondetafel Conference ialah sebuah konferensi atau pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Tujuan diadakannya KBM ialah untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan secara peperangan. Salah satu contoh dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan secara perang ialah Perang Diponegoro. Salah satu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui peperangan yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung pada 1825 sampai 1830 yang menjadi salah satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Perang ini muncul akibat kebijakannya tidak masuk akal dari kolonial Belanda, seperti pengambilan tanah-tanah milik bangsawan oleh pemerintah Belanda. Ada juga raja-raja yang merasa menjadi korban adu domba dan kerajaan
Mataram terpecah menjadi 4 bagian, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Pakualam, dan Mangkunegaran. Dan itulah materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Dengan kita mengetahui bahwa dulunya Indonesia pernah dijajah, seharusnya kita lebih menghargai para pahlawan kita yang telah gugur di medan pertempuran dengan terus belajar dengan giat. Telah selesai pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.